Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk saat ini sehat. Untuk saat ini sehat. Mudah-mudahan selanjutnya tambah sehat. Oke, ini dengan Ibu siapa, Ibu? Ya, saya itu namanya Senja Utari. Ibu Senja. Ibu Senja, Ya. Seorang guru matematika mengajar di salah satu SMA swasta yang ada di Tembung. SMA Cerdas Murni. Ya. Ibu itu mengajar di tingkatan terendah. Kalau sekarang itu kurikulum implementasi kurikulum merdeka itu fase E. Itu kelas 10. Kalau kelas 11 dan 12 nya itu masih 2013 K13. Oh, kelas itu masih 2013 Ibu ya? Iya, K13 dari di 2013 untuk kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 nya udah IKM, kurikulum merdeka. Boleh lihat Ibu tentang pendidikan Ibu gitu, gimana dulu berkuliah? Oh iya, dari SMA lah ya. Dari SMA ya, boleh Bu, sedap nih Bu. SMA Ibu di sini nih, di SMA Teladan. SMA Teladan di sini Bu ya, dekat. Iya nih, jalan bersama. Sama Negeri 11 Ibu ya? Sebelah negeri 11 ya. Kepingnya negeri. Negeri. Tapi waktu itu kan kita pakai NIM. Zaman Ibu itu di tahun 2000, SMA Ibu tahun 2000. Itu pakai NIM. Mungkin nggak memenuhi ke situ, jadinya nggak masuk. Udah, karena kan dulu gini, kalau kita sekolahnya di Deli Serdang, kalau kita menyeberang ke Medan itu nggak ada penambahan poin. Jadi dan dulu Ibu kepinginnya itu SMA Negeri 7, itu kan udah Kota Madya Medan gitu. Sementara kalau SMA-nya itu di Medan, masuk ke Medan itu tambah poin 3 gitu. Jadi kalau dari Serdang ke Medan poinnya ya tetap, seandainya NIM-nya itu 37. Tapi kalau anak Medan masuk ke SMA Medan jadi tambah 3, jadi 40. Otomatis istilahnya ini daerah itu masuk ke Kota Madya yang nggak bisa, sulit gitu, nggak bisa lulus nih di negeri. Udah masuk ke SMA Teladan yang notabene gitu ya, mayoritasnya itu non muslim. Teladan ini non muslim. Non muslim, jadi satu kelas itu heterogen ya. Kalau ngomong kan sama-sama muslim, heterogen. Jadi ada non muslim sebagian dan ada muslim. Tamat SMA itu 2003. Iya. Baru lahir berarti kami Bu. Baru lahir 2003. 2003. Kalau anak SMA itu mobil ya. Iya. Apa ini gitu, apa ini? Cuma orang tua Ibu itu orang tua yang mengharuskan anaknya itu berpendidikan yang tinggi. Jadi karena orang tua Ibu itu pendidikannya cuma SD. Mereka nggak mau kami itu kayak orang tuanya gitu. Jadi di zaman Ibu zaman Ibu SMP, Ibu itu udah dileskan les Inggris gitu juga abang Ibu, kakak Ibu punya satu abang dan satu kakak. Jadi waktu tamat SMA, Ibu ditanya sama abang Ibu, mau kuliah? Ibu jawab mau. Ibu bilang, jurusan apa? Katanya kan. Ibu bilang mau kuliah tapi jangan yang lama, yang D3. Ibu bilang, apa itu? Kata abang Ibu gitu kan. Abang Ibu waktu itu udah bekerja ya, kami bedanya jauh. Apa itu jurusannya? Kalau dulu gitu kan yang dibayangkan anak SMA, teman-teman SMA itu kan kayak kerja di kantor, sekretaris di depannya komputer, itu hal yang wow gitu. Luar biasa gitu dan diinginkan semua orang pada saat itu gitu kan. Jadi Ibu bilang mau administrasi negara, soal-soal ya tadi, administrasi negara. Kayak gitu dibilang sama abang Ibu gini, kenapa kok kepingin administrasi negara? Iya biar kerja di kantor. Jadi lumayan seru ya. Biar kerja di kantor. Ibu bilang gitu. So abang gue bilang gini, kalau kerja di kantor itu kan Dek,
pulang itu kan sore kan katanya. Iya sore. Jadi kalau pulangnya sore udah menikah, anaknya sama siapa katanya kayak gitu. Terpikir sama ibu, iya ya sama siapa? Enakan jadi guru deh katanya gitu kan. Waktu itu kakak ibu itu guru matematika juga, kebetulan matematika. Ya udahlah guru apa kata dia gitu kan. Mau guru biologi karena suka ibu menggambar-gambar, selain itu suka ibu gitu kan menggambar-gambar itu kan. Biologi itu kan IPA ya kan kata dia. Iya IPA. Ibu bilang gitu kan. Seandainya ini sekolahnya itu IPS-nya 3, IPA-nya 1. Berarti kan kalau guru itu gajiannya kan berdasarkan banyaknya jam mengajar. Berarti jammu sedikit, gajimu sedikit katanya kayak gitu. Jadi guru apa? Ibu bilang gitu. Enakan guru matematika. Sebenarnya abang ibu itu mengarahkan ibu itu kepingin ke guru matematika. Dia kepinginnya itu ibu ke guru matematika. Tapi kalau kita aja lah sekarang tiba-tiba kau harus jadi guru, pasti kan kita apa itu guru, apalagi di zaman ibu di tahun 2003 itu guru itu nggak diminati, tidak sama sekali diminati. Dan ibu dulu kuliah itu kelasnya itu matematika cuma 2, sekarang 10 gitu kan, banyak gitu kelasnya. Kelas ibu itu cuma 2, pagi 1 sore 1 udah enak. Guru matematika nggak bisa, nggak suka matematika, nanti lama-lama suka kan. Ada kakakmu itu pintar loh, bisa ngajarin. Oke, ibu masuk, nyoba di Unimed. Nggak lulus, sedih ibu. Nggak lulus. Itu jalur apa, undangan atau jalur tulis? Jalur tulis, dan dulu kayaknya nggak ada. Nggak ada ibu ya? Belum ada kayaknya. Saya ingatin. Atau gitu, belum ada. Mungkin ya, tapi ibu pun lupa. Kayaknya dulu ibu nggak jalur undangan, atau mungkin jalur undangan itu yang diambil mungkin satu kelas cuma 3 atau 4. Mungkin kan ibu nggak 3 besar atau 4 besar kan. Sedih nggak masuk Unimed. Karena waktu itu yang istilahnya bergengsi itu ya Unimed, dan UIN itu belum ada. Belum ada matematika, masih tadris mungkin ya. Mungkin ya, agama-agama aja gitu kan. Ibu sedih sampai beberapa hari itu murung gitu kan. Abang ibu bilang gini, kenapa kok sedih DI ya gak masuk Unimed? Abang aja nggak di negeri, kakakmu juga nggak di negeri, abang mungkin bisa di perusahaan asing yang ada di ada di Medan kan gitu. Kebetulan abang ibu itu di perusahaan milik Australia yang ada di Sapi Australia. Nah, kakak ibu itu, kakakmu juga nggak negeri, sekarang dia alhamdulillah PNS. Jadi ngapain berkecil hati? Udah masuk mana? Dia bilang dulu itu pilihannya cuma ada 2, UISU dan UMSU. Udahlah UMSU aja, ibu bilang. Nah, jadi ibu kuliah di UMSU. Tadi tanyanya kan kuliah di mana? Tadi SMA di Teladan. Kuliahnya di UMSU. Nah, di UMSU itu pun matematika dulu nggak kayak sekarang, cuma 2, pagi 1, siang 1. Ibu kebetulan masuk yang kelas siang. Oh, kelas siang. Ya, itulah riwayat yang begitu panjang yang sebenarnya yang kepingin ibu jadi guru matematika itu ya abang ibu bukan ibu gitu. Tapi kan nggak mungkin dia bilang harus jadi guru matematika, ibu pasti menolak keras gitu. Tapi karena sama dia dikasih arahan dan membuka pikiran kita terbuka, itu yang membuat pilihan ibu sekarang sini. Dan itu harus ibu cintai. Ketika kita udah memilih salah satu, udah kita jangan sampai bilang kayaknya ini aku salah jurusan, jangan sampai seperti itu. Dicintai. Dengan dicintai, dengan kita menyukai apapun pilihan kita, pasti kita enjoy melakukannya. Oke, itu dia. Ini kan membahas tentang kesederhanaan matematika. Menurut ibu matematika itu gimana menurut ibu? Nih, ibu mengajar itu dari tahun 2009. Ibu tamat 2008. Langsung dicerdas mulai ngajar nih? Iya, ibu waktu itu menggantikan. Ada guru yang cuti, ibu gantikan, kemudian ternyata dia keluar. Jadi karena ibu yang menggantikan, ibu yang dites, coba layak nggak ada rangkaian tes yang mereka punya gitu kan. Nah, setelah dites, rupanya mungkin masuk ke kriteria mereka menjadi guru di situ. Dari 2009 sampai sekarang, satu hal yang harus ibu pahami sama mereka itu, di tahun-tahun pertama ibu mengajar itu sungguh susah. Karena gini, pelajaran kuliah sama pelajaran SMA jauh berbeda. Beda jauh. Dan ibu itu di tahun pertama itu yang harus mati-matian terus belajar untuk diri ibu. Yang pertama, yang kedua mati-matian belajar kayak mana supaya murid-murid ibu itu ngerti apa yang ibu ucapkan, apa yang ibu ucapkan. Udah, ibu memang dari awal dibilang sama kakak ibu, kalau mau bekerja pilih tingkatan yang paling tinggi dulu. Jadi kalau tingkatan formal paling tinggi itu kan SMA.
Ketika kita ngajar di SMA, udah dalam beberapa tahun gitu kan, kalau kita dilempar ke SMP, kita itu nggak takut. Ketika kita dilempar SD, lebih nggak takut lagi. Tapi kalau kita mulai mengajar di tingkatan terendah, tiba kita dapat ke SMA, kita takut. Kaget gitu ya, karena beda sifatnya. Beda, ya. karena beberapa kawan ibu yang ngajar di SD waktu maupun di SMP bilang kayak gini, nggak takut ngajar di SMA, muridnya kan besar-besar. Terus ibu bilang seperti ini, sebenarnya enakan ngajar di SMA, karena SMA itu udah bisa berinteraksi. Mereka nggak ribut, nggak kayak bising tawon yang kayak anak SD, wow gitu, yang kayak anak SMP, mendiamkannya aja kita itu butuh waktu gitu kan. Itu yang pertama tadi, ibu harus belajar untuk diri ibu. Yang kedua, kayak mana supaya murid-murid ibu itu tahu apa yang ibu sampaikan dan apa yang di mindset mereka itu kan matematika itu membosankan. Bener Bu, nggak enak gitu, sulit gitu kan. Nah, jadi gini, kayak mana tuh PR sama ibu itu, kayak mana supaya anak-anak ibu itu senang. Ternyata ibu ingat ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ibu itu terapkan itu. Kalau kita nggak mengenali murid, udah kita nggak memahami dia gitu kan, ya dia kayak mana mau suka sama kita. Karena jangan belajar dari yang lain-lain aja, belajar dari diri ibu sendiri. Dulu waktu SMA di kelas 10, ibu itu suka sekali matematika karena gurunya itu enak, asik gitu, enak, suka sekali. Itu belum suka matematika karena pelajarannya Bu, karena gurunya dulu. Karena gurunya dulu, makanya ibu pengen kayak mana supaya mereka itu menyukai ibu, baru menyukai pelajaran ibu gitu kan. Udah, jadi kan di kelas 2 SMA guru ganti, nggak enak, bosan ya, ibu nggak suka dan nggak tahu sama sekali pelajaran dari kelas 2. Di kelas 2 nggak suka, di kelas 3 ketemu lagi sama guru yang enak, ya enak. Berarti kan gini, berarti kan murid itu tergantung gurunya. Pernah ibu mendapatkan kutipan seperti ini, murid itu nggak ada yang bodoh, benar, tapi mereka belum menemukan guru yang pas. Nah, kayak itu, ketika kita udah menemukan guru yang pas, anak itu pasti mau belajar. Itu yang harus ibu dalamin. Tadi mindset anak-anak tentang matematika itu membosankan, supaya menyenangkan itu seperti apa? Seandainya dua les kan, di saat mereka menulis materi kita gitu kan, sesekali kita ajak bercanda, sesekali kita ceritanya tentang pribadinya gitu, pertanda apa kita itu care sama dia. Dia pun merasa lebih dekat sama kita, lebih nyaman sama kita gitu kan. Nah, jadi gitu, ibu melalui pendekatan seperti itu, melalui nanya gitu kan, walaupun kadang gini, apa ya, ibu ini kepo, bukannya kepo, itu tanda perhatian gitu, tanda perhatian, tanya di mana rumahnya, itu sambil mereka menulis kayak gitu kan. Kemudian kayak seperti ini ya, ibu pun nggak tahu sih sebenarnya itu efektif atau enggak. Kalau ibu itu yang namanya PR itu nggak pernah banyak dan hampir nggak pernah si PR gitu. Nggak tahu ibu dianggap efektif atau enggak, tapi kalau menurut ibu, untuk orang yang malas belajar, PR itu beban yang luar biasa. Dan mereka itu mengerjakannya nanti bukan di rumah, di sekolah. Jadi kan sia-sia. Kesenangan itu ngasih, ya di depan ibu gitu, mereka ngerjain, ibu tahu. Walaupun mereka nyontek, ibu tahu, Bu kami nyontek nggak apa-apa, diajarin, ibu bilang kayak gitu, jangan nyontek. Jadi kamu itu tahu, kadang kan nanya sama guru itu kan segan. Benar. Tutur sebaya ya, tutur sebaya itu lebih enak gitu kan. Jadi mungkin orang itu lebih berinteraksinya atau belajarnya itu lebih enak, lebih nyaman aja. Sama temannya ya. Jadi itu ibu menerapkan, kalau kita nggak tahu murid ini seperti apa, ya mereka nggak peduli sama kita. Tapi kalau kita peduli, dari situlah pendekatannya. Terus kalau kita nggak datang, bukan yang disorain, hore Bu Senja nggak datang, tapi kenapa ibu itu nggak datang? Terus ibu bilang seperti ini, kalau kamu nggak mengikuti pelajaran ibu dari awal, udah jam itu walaupun 15 menit terasa lama sekali. Coba kalau kamu mengikuti pelan-pelan 1 jam, nggak terasa, ibu bilang kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang menyukai seperti itu. Dan kita kayak lagi, kalau ibu ya, ibu guru matematika, kepinginnya itu muridnya itu yang suka matematika. Tapi kita jangan pernah memaksakan kamu harus suka matematika. Mungkin dia bakatnya di olahraga. Nah, ibu bilang seperti itu. Jadi ibu nggak pernah memaksakan harus ngerti. Enggak pernah ibu paksakan. Jadi gini,
bakatnya di kesenian ya harus kita support. Tapi ibu selalu bilang, tapi kamu yang jangan sampai nggak ngerti sama sekali, ibu bilang kayak gitu. Cari bakatmu, ibu nggak menyuruh kamu suka matematika, nggak harus menyuruh kamu itu tahu semua materi itu enggak, tapi kamu harus tahu sedikit biar kamu itu ya tahu matematika itu memang banyak di dunia ini. Dan yang kita alami selama dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi itu banyak hal matematika yang yang kita jumpai, bilang seperti itu. Bentar Ibu. Jadi ibu nggak pernah memaksakan mereka harus mengerti matematika sepenuhnya, nggak ada bu. Enggak, Karena bakat mereka itu masing-masing ada. Iya ada, tapi senang sekali kalau ada jawaban seperti ini. Setelah mereka tamat gitu kan, ngambil kuliah jurusan apa? Jurusan matematika. Kenapa? Saya kepingin jadi kayak ibu. Nah itu ibu senang sekali seperti berarti kan ibu berhasil gitu ya? Saya kepingin jadi kayak ibu katanya kayak gitu. Nah, itu ibu senang seperti itu. Kira-kira itu pendekatan yang ibu lakukan. Iya, dari matematika sebenarnya itu sederhana, tergantung kita bagaimana sama muridnya gitu. Iya gitu, benar sekali. Iya. Akhirnya ibu kan pesan-pesan ibu lah untuk kami nih calon-calon guru untuk kedepannya untuk mengajar gimana tips-tipsnya biar murid itu juga antusias gitu. Ya gitu. Satu, ketika kita udah memilih sesuatu, kita harus mencintai. Jadi kalau kalian sudah memilih matematika untuk jurusannya, atau istilahnya nyari nafkah kan, kita harus mencintainya. Ketika hobi itu kita anggap mencari nafkah atau mencari uang dari hobi itu sangat menyenangkan. Karena banyak di luar sana orang yang bekerja itu bukan keinginan dia. Contohnya aja lah tukang bangunan, bukan merendahkan pekerjaan itu. Iya. Mereka kalau ditanya mau kerja seperti kita atau enggak. Jadi ketika kita udah kayak kamu dan teman-teman kamu pilih untuk jurusan matematika, cintai. Ketika kita udah mencintai, secara otomatis itu kita enjoy ngelakuinnya gitu. Jangan nanti ke depannya kayak mana ya Bu, nanti lapangan pekerjaan. Kita jangan memikirkan sejauh itu. Rezeki itu udah Allah yang mengatur. Kita cuma berusaha gitu. Jangan sampai guru itu kan gajinya rendah Bu. Ya sekarang mungkin, tapi sekarang pun udah enggak. Kita udah ada yang namanya sertifikasi atau segala macam-macam yang membuat sejahtera guru gitu kan. Tapi butuh proses juga. Butuh proses dan butuh usaha gitu. Jadi cintai dulu yang pilihannya. Kemudian setelah udah selesai semuanya, dapat pekerjaan, cintai juga pekerjaannya, cintai orang yang ada di lingkungan sekitar. Banyak kendala, banyak yang nggak suka sama kita, banyak. Dimanapun kita bekerja, ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Jadi kita tuh nggak kayak yang di FTP, endingnya itu bagus aja gitu. Hidup itu nggak lurus saja kan, ada liku-liku atau segala macam, dan itu harus dijalani. Jadi ketika kita udah memilih matematika, ya kalau bisa jadi guru matematika gitu. Kalau udah seperti itu, semuanya itu enak. Oke. Terima kasih Bu ya atas saran dan motivasinya. Sebagai calon guru, pokoknya cintai apa yang kamu pilih gitu ya. Iya. Bu, segitu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih juga yang udah diundang di sini.